Halo bosku, dimanapun kalian berada. Iya kabari bos. Oke, di video kali ini saya akan merangkum cerita sebuah film yang mengangkat budaya masyarakat di salah satu pulau yang ada di Indonesia. Judulnya Tarung Sarung. Film ini dirilis tahun 2020 dan dibintangi oleh aktor muda yang berbakat Panji Joni dan Maizura. Tak kalah menarik, film ini juga didukung oleh aktor kawakan dalam dunia pergelutan yaitu Om Yayan Ruhian. Oke bosku, tak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan kisah pada zaman dahulu di mana ada dua orang petarung yang sedang melakukan tradisi si Gajang Laleng Lepa. Perlu diketahui bosku, si Gajang Laleng Lipa ini adalah salah satu budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Tradisi ini berarti saling tikam menggunakan badik dalam satu sarung. Tentu saja tradisi ekstrim ini menggunakan nyawa sebagai taruhannya. Tradisi ini adalah tradisi orang adat Bugis Makassar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan untuk melestarikannya, maka dibuatlah olahraga masa kini yang disebut tarung sarung. Kisah akan berfokus pada anak muda yang bernama Denny Russo. Ini dia. Denny ini adalah anak dari salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia. Karena terlalu kaya, si Denny ini sampai nggak percaya akan adanya Tuhan. Buset dah. Karena menurut Denny yang bisa membuat semua orang bahagia dan bisa mengabulkan semua keinginan itu hanyalah dengan uang. Sorry, gue lagi buru-buru. Nih, ambil aja mobil gue buat lo. Tuh kan, dia bisa buat orang lain bahagia. Hanya kesenggol spionnya aja langsung dikasih mobil. Gila nggak tuh? Suatu malam di sebuah klub malam terlihat ada seorang laki-laki yang berkenalan dengan cewek, yang tak lain itu adalah pacar dari si Denny. Kemudian Denny pun datang dan menghajar laki-laki tersebut. Di sisi lain, si cewek ini malah merekam aksinya tersebut. Alhasil ibunya Denny pun mengetahui dan marah akan hal tersebut. Akhirnya Denny pun dikirim ke Makassar untuk mengurus proyek yang akan dibangun di sana. Awalnya Denny menolak, tapi karena merasa tertantang akan perkataan ibunya, akhirnya ia pun menyetujuinya. Sesampainya di Makassar, Denny disambut oleh dua orang pegawai, yaitu Tutu dan Gogos. Mereka inilah yang akan selalu menemani kemanapun Denny pergi. Setelah itu, Denny pun diajak pergi ke penginapan. Denny pun merasa kecewa setelah melihat penginapan tersebut, tetapi dia nggak bisa berbuat lebih karena itu sudah dipesan dari Jakarta. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Tenri yang sedang dilamar oleh seorang atlet tarung sarung bernama Sanregu. Tetapi karena Tenri ini nggak cinta kepada Sanregu, Tenri pun memberikan syarat yang sangat besar, yaitu uang panai sebesar 500 juta. Dan Sanregu pun akhirnya pulang dengan sangat amat kecewa. Kemudian Denny pun akhirnya bertemu Tenri di pantai dan mereka pun mulai berbincang-bincang. Malam pun telah tiba. Denny yang ditemani dua pegawainya itu bertemu lagi dengan Tenri. Dan Tenri pun mengenalkan temannya yang bernama Kana.
Ternyata karena ini adalah mantannya si Gogos. Lalu setelah itu Denny dan Tenri pun mulai berbincang-bincang kembali. Ketika Denny melihat olahraga tarung sarung, Denny yang anak kota itu pun meremehkan olahraga tersebut, sehingga hal itu membuat Tenri marah dan menantangnya untuk melakukan sarung tarung. Tak lama kemudian datanglah si Sandrego yang langsung menantang Denny. Untungnya pertarungan tersebut dapat digagalkan oleh Tenri. Keesokan harinya, pas Denny mau menandatangani proyek, terdengar suara orang berunjuk rasa. Sontak itu membuat Denny penasaran. Setelah tahu ternyata ada Tenri, Denny pun menyusup ikut jadi anggota pendemo. Akhirnya mereka pun pergi bersama-sama untuk makan bersama. Tak lama setelah itu Denny pun bermaksud pulang ke penginapan. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan Sandrego. Sandrego pun langsung menantang Denny untuk melakukan tarung sarung. Akhirnya Denny pun dibuat babak belur oleh Sandrego. Setelah itu Denny menelpon Abdul sang bodyguard untuk datang ke Makassar. Maksud si Denny agar bisa membantunya untuk melakukan aksi balas dendam kepada Sandrego. Akan tetapi Abdul tidak mau karena dia dilarang sama ibunya Denny. Kemudian Denny menyuruh Tutu dan Gogos untuk mencari preman agar bisa membalas dendam. Akan tetapi Tutu dan Gogos pun tidak bisa membantunya karena tradisi di Makassar di sana nggak boleh main keroyokan. Akhirnya Denny pun memutuskan kembali ke Jakarta. Namun setelah mendengar cerita dari Tenri bahwa Sandrego menyerang Denny itu karena lamaran Sandrego yang ditolak. Mendengar hal itu, Denny pun akhirnya memutuskan untuk tinggal dan meminta untuk dicarikan guru untuk berlatih tarung sarung. Kemudian mereka pergi menemui pamannya Kana yang bernama Pak Halik, di mana Pak Halik yang pada saat itu ternyata hanyalah seorang marbot masjid. Awalnya Denny pun ragu dengan Pak Halik. Perlu diketahui bahwa Pak Halik ini merupakan seorang pendekar agung yang sangat fenomenal. Namun Pak Halik tidak bisa mengajarkan pada Denny karena ternyata motivasi Denny hanyalah untuk misi balas dendam. Akan tetapi karena Kana pun terus memohon, akhirnya Pak Halik pun menyetujuinya. Tetapi Pak Halik pun meminta syarat Denny harus tinggal di masjid dan membantunya untuk mengurus masjid. Mendengar hal itu, Denny pun yang gak percaya sama Tuhan akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga hal itu membuat Tenri marah dan kecewa terhadap Denny. Tak lama kemudian si Denny melihat Sandrego dan anak buahnya di mana Sandrego hendak buang air kecil, dan Denny pun berniat mengerjai Sandrego. Sandrego marah dan menyuruh anak buahnya mengejar Denny. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan hingga akhirnya Denny bisa lolos dan masuk ke dalam angkot. Namun tak berselang lama datanglah 3 orang yang naik ke dalam angkot tersebut. Lalu mereka mendapatkan pesan untuk menghajar Denny. Alhasil Denny pun dibuat babak belur oleh mereka bertiga. Tak lama berselang datanglah Pak Halik masuk ke dalam angkot dan menyelamatkan Denny. Bisa gitu.
kasih musiknya yang lebih semangat sedikit. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Denny pun setuju untuk tinggal di masjid dan membantu Pak Halik mengurus masjid. Ketika malam tiba, Denny nggak bisa tidur karena obat tidurnya habis dan terlalu banyak nyamuk. Setelah itu datanglah Pak Halik. Ia mengajarkan bagaimana cara menangkap nyamuk. Keesokan harinya Denny pun bangun kesiangan karena kelelahan yang semalaman bertarung dengan nyamuk. Setelah bangun, Denny pun menanyakan pada Pak Halik kapan ia akan mengajari tarung sarung. Mendengar hal itu, Pak Halik pun menjawab, "Kapan kamu percaya adanya Tuhan?" Kapan kau mulai percaya Tuhan itu ada? Tak lama kemudian, Sanrego pun bersama anak buahnya datang untuk menghajar Denny. Lalu Pak Halik pun menyuruh Sanrego untuk menunggu dan bersabar karena mereka akan bertemu di acara pertandingan sarung tarung yang akan dilaksanakan di sebulan lagi. Akhirnya mereka pun pergi. Di sisi lain, Denny mulai ragu karena waktunya tinggal 1 bulan lagi. Tapi Pak Halik bilang, mustahil, itu hanya bagi orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Akhirnya latihan pun dimulai, di mana pada saat itu Denny disuruh Pak Halik untuk mengisi air bak wudhu yang ada di masjid tersebut. Kemudian pada waktu maghrib tiba, ternyata Denny ini masih belum tergerak untuk mengikuti sholat berjamaah. Akhirnya Pak Halik pun memberi tugas lagi pada Denny untuk menyusun sandal yang ada di masjid tersebut hanya dengan menggunakan kaki. Scene berpindah. Henry pun menemui Denny yang bermaksud untuk minta maaf dan meminta Tutu dan Gogos untuk menggantikannya bekerja. Kemudian Henry pun mengajak ke rumahnya lalu mengenalkan Denny kepada orang tuanya. Scene kemudian berpindah di mana Denny yang menuntut Pak Halik untuk mengajarkan tarung sarung. Akhirnya Pak Halik pun mengiyakannya. Tanpa disadari ternyata Denny sudah mulai bisa bertarung. Ternyata itu berkat jurus menangkap nyamuk dan menyusun sandal yang diajarkan Pak Halik. Keesokan harinya Pak Halik kembali melatih Denny, di mana kali ini Denny disuruh berlatih di atas sampan. Ini bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuhnya. Setelah itu Pak Halik mengajak Denny ke suatu tempat, di mana di tempat itulah dulu Pak Halik pernah melakukan si Gajang Laleng Lipa bersama saudaranya yang mengakibatkan saudaranya terbunuh. Untuk melakukan penebusan dosa, akhirnya Pak Halik menjadi marbot dan lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Scene berpindah ke rumah Henry, di mana di sana ada Sanrego yang dengan sombongnya mengatakan akan mendapatkan uang pani tersebut dengan cara memenangkan pertandingan tarung sarung yang akan diadakan dalam waktu sebulan lagi. Lalu Henry pun bertemu dengan Denny dan menceritakan hal tersebut. Tapi Denny mengatakan itu gak akan mungkin terjadi karena Denny lah yang akan menjadi pemenangnya. Suatu hari setelah usai latihan, Denny melihat Pak Halik yang sedang sholat, kakinya digigit ular. Namun di sana ternyata Pak Halik tidak merasakan kesakitan. Mulai saat itu akhirnya pintu hati Denny pun terbuka dan mulai belajar agama. Hari-hari pun berlalu, Denny menghabiskan waktunya untuk terus berlatih bersama Pak Halik. Suatu malam Denny pergi makan malam bersama teman-temannya. Ia tak sengaja melihat anak buah Sanrego memalak seseorang.
Sontak itu membuat Denny langsung menolong orang tersebut, lalu menghajar anak buah Sanrego dan berhasil mengalahkan mereka semua. Tak berselang lama Sanrego pun datang dan langsung bertarung dengan Denny. Akan tetapi Denny masih belum bisa mengalahkannya, dan hal itu berdampak pada mental Denny sehingga ia sudah tidak tertarik lagi untuk mengikuti pertandingan tarung sarung. Melihat hal tersebut, Pak Halik pun menyuruh Denny untuk ikhlas saat dia bertarung. Scene berpindah di mana sang ibu sudah berada di Makassar, dan sang ibu pun masih kecewa dengan Denny yang gak becus mengurus bisnisnya. Sementara itu di sisi lain anak buah Sanrego menantang Tutu dan Gogos untuk melakukan tarung sarung. Karena gak ada pilihan, akhirnya Gogos pun mengiyakan. Gogos pun cukup pintar. Dengan ilmu tipu-tipunya, ia pun bisa menumbangkan anak buah Sanrego dengan 1 kali pukulan. Melihat hal tersebut, akhirnya Tutu dan Gogos pun ditantang bertarung dengan Sanrego. Gogos masih memakai trik yang sama, akan tetapi itu enggak mempan bagi Sanrego. Akhirnya mereka berdua pun dibuat babak belur oleh Sanrego sampai-sampai si Tutu masuk rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya si Tenri mengetahui siapa Denny yang sebenarnya. Pas Denny mau mengejar Tenri, ia dihadang oleh Gogos dan memberitahu bahwa Tutu saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di sana, Gogos menyampaikan keinginan mereka berdua selama ini, yaitu mereka ingin menjadi pegawai tetap di perusahaan Denny. Begitu banyak yang dialami Denny, akhirnya ia kembali memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Namun untung saja Pak Halik menasehatinya untuk menghadapi semua masalah yang terjadi, bukan malah lari dari masalah dan menghindarinya. Singkat cerita, ketika acara pembukaan proyek di Makassar, Denny menemui ibunya dan meminta untuk membatalkan proyek yang ada di sana. Ia pun dengan tegas juga memutuskan hubungan bersama pacarnya. Kemudian Denny pun menemui Tenri untuk mengungkapkan perasaannya. Akhirnya pertandingan tarung sarung pun telah tiba, di mana ini adalah hari pembuktian bahwa Denny bukanlah anak manja. Babak penyisihan pun dimulai di mana Denny dan Sanrego pun dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Tibalah di partai final yang mempertemukan antara Denny sang pendatang baru dan Sanrego sang juara bertahan. Di awal pertandingan, Sanrego menguasai keadaan dan hampir membuat Denny KO. Akhirnya Denny mengingat apa saja yang sudah dipelajari pada sang maestro. Keadaan pun berubah seketika Denny menjadi hebat dan langsung menumbangkan Sanrego. Sanrego pun akhirnya nggak terima. Ia menyuruh anak buahnya untuk mensabotase lokasi tersebut. Lantas ia menantang Denny untuk melakukan si Gajang Laleng Lepa. Denny pun nampak ketakutan. Dengan tenang Pak Halik berpesan kepada Denny bahwa hidup mati seseorang ada di tangan Allah. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Seketika Denny ingat ucapan Pak Halik untuk ikhlas dalam bertarung. Hingga puncaknya Denny akhirnya bisa mengalahkan Sanrego hanya dengan gerakan tayamum dan sholat. Tak hanya itu, Pak Halik dan Abdul pun telah mengalahkan anak buah Sanrego.
Lalu tak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap mereka semua. Akhirnya pertandingan ini usai dengan ini Denny-lah yang jadi juaranya. Singkat cerita, setelah pertandingan itu selesai, akhirnya Denny mengabulkan permintaan Tutu dan Gogos, dan ia berencana untuk pergi kuliah ke luar negeri. Di saat itu juga datanglah si Tenri dan memberikan Walkman kesayangannya. Saat beranjak masuk, Denny dihadang oleh Pak Halek, dan Pak Halek menyuruh Denny untuk kuliah di Makassar karena Denny akan diutus mewakili Indonesia untuk mengikuti ajang Olimpiade yang akan diadakan di Paris nanti. Dan film pun usai. Dari film ini kita dapat pelajaran bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya atas nama kru Geo Film pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya miliknya semata. Sampai jumpa.